wabarakatuh. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh tetap hadir dan setia menemani hidup kami, sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami menyambut hari yang indah dalam kesehatan dan sukacita. Kiranya kami boleh senantiasa mengucap syukur dan beroleh kekuatan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini boleh berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hikmat dan juga kekuatan yang daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Horas, Amanginang, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, diambil dari Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37 demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dalam bahasa Batak, lasnina ma mandok sisianna, bidang dunian sisabion, alai otik do anggo akka pangulah. Demikian firman Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Itu firman Tuhan dalam teks kita pada saat ini. Tetapi jikalau kita boleh renungkan di momen atau mungkin di masa kita saat ini, justru sepertinya sebaliknya ya. Banyak justru saat ini pengangguran yang terjadi di mana-mana. Banyak terjadi orang susah mendapatkan pekerjaan. Sehingga memang justru kebalikannya saat ini, di mana lapangan pekerjaan itu sangat sedikit, tetapi banyak pekerja yang menganggur itu. Bagaimana firman Tuhan boleh menjawab pergumulan kita di masa kini? Itu yang akan kita coba lihat dari teks kita pada saat ini. Bonus demografi itu adalah hal yang sering kita dengar saat-saat ini, akhir-akhir ini, di mana pemerintah mencoba mengingatkan kita untuk mempersiapkan bahwa tahun 2030 nanti ada sekitar 68-70% penduduk Indonesia yang berada dalam usia produktif. Artinya akan semakin banyak para pekerja yang siap diberdayakan. Dan untuk itu kita juga dituntut untuk mempersiapkan diri, demikian juga pemerintah dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk mengakomodir semua orang yang siap bekerja ini. Indonesia Emas 2045 itu adalah visi kita, dan itu juga adalah harapan bagaimana nanti bonus demografi itu boleh mencapai dan menghadirkan negara yang maju, negara Indonesia Emas 2045. Tetapi ini juga ternyata menjadi ketakutan. Mengapa? Karena memang jikalau kita abai, jikalau kita tidak mempersiapkan diri, maka ini akan menjadi seperti bom waktu, di mana lapangan pekerjaan sangat sedikit, tetapi pekerja itu sangat banyak, dan akhirnya pasti akan menimbulkan banyak masalah, termasuk kejahatan. Yesus dalam teks kita ini berhadapan dengan orang banyak yang tidak terhitung, dan Yesus sangat rindu dengan belas kasihannya melihat bahwa ternyata setiap orang ini yang banyak ini membutuhkan pelayanan. Wajar saja Yesus mengatakan tuayan sedikit, tapi tuayan banyak tetapi pekerja sedikit, karena memang para rasul pada saat itu masih sangat terbatas. Masih sekitar 12 orang dan yang lain. Itu. Jadi wajar saja Yesus berkata demikian, karena memang Yesus melihat bahwa pelayanan itu memang harus menjangkau tidak hanya secara komunal tetapi juga personal. Pelayanan tidak sekedar berbicara tentang bagaimana mengumpulkan massa, tetapi pelayanan juga berbicara bagaimana menjangkau, menyentuh hati satu orang. Sehingga wajar bahwa memang di dalam pelayanan kita membutuhkan orang-orang baru. Di dalam pelayanan kita membutuhkan banyak orang. Dan pelayanan sejatinya tidak akan dan tidak baik untuk membatasi siapapun atau apapun untuk ikut serta di dalamnya. Pelayanan membutuhkan orang-orang baru, dengan semangat baru, dengan nuansa yang baru. Karena itulah yang akan menghidupkan pelayanan. Sehingga memang jikalau kita boleh kembali merefleksikan, ternyata jikalau kita mengangkat teks ini, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, itu ternyata juga masih relevan dalam kita, dalam konteks pelayanan. Bagaimana kita menjembatani dua hal ini di tengah-tengah situasi pekerjaan yang sangat terbatas, dan juga bagaimana Yesus berbicara tentang pelayanan, tentang pekerja dan tuayan. Maka satu poin yang boleh kita ambil adalah bagaimana kita boleh menjadikan atau
menghadirkan pekerjaan kita itu sebagai pelayanan kita. Bagaimana pekerjaan kita menjadi pelayanan kita, itu adalah cara kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di setiap zaman dalam kehidupan kita. Pekerjaan adalah pelayanan. Dengan demikian, maka teks ini akan menjadi sangat relevan dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh tetap bekerja dengan totalitas, kita boleh serius, dan kita juga boleh mengevaluasi diri agar kita boleh tetap hidup sebagaimana tugas tanggung jawab kita dalam pekerjaan, tetapi juga tetap terhubung dengan Allah dalam pekerjaan kita. Ada dua hal yang boleh kita lihat adalah yang pertama, adaptif. Dengan adaptif, dengan cepat beradaptasi, itu adalah salah satu cara kita di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kita untuk menghadirkan dan memanfaatkan kesempatan. Sehingga kita tidak kehilangan job, kita tidak kehilangan tugas kita, melainkan tetap mendapatkan suasana yang baru, semangat yang baru, adaptif. Dan yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan untuk meningkatkan kualitas diri. Bersandar kepada Tuhan adalah salah satu cara kita menghadirkan pelayanan, menjadikan pekerjaan sebagai pelayanan kita. Sehingga di dalam pekerjaan kita, kita akan selalu dibutuhkan. Di dalam pekerjaan kita, kita akan selalu diberdayakan. Orang akan merasa gagal atau mungkin orang merasa rugi jikalau tidak memberdayakan kita, dan itulah tujuan kita. Bagaimana dalam pekerjaan kita itu kita selalu dibutuhkan, kita selalu diberdayakan karena pelayanan kita kepada Tuhan, karena keterhubungan kita dengan Tuhan. Maka demikianlah firman Tuhan bagi kita, mengajak kita agar sebagai pekerja kita boleh bekerja dengan totalitas. Sebagai pekerja kita boleh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka pekerjaan kita menjadi pelayanan kita. Selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menguatkan, tetap jaga kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali hadir di dalam hati kami, mengajak kami agar kami boleh menjadikan dan menghadirkan pekerjaan kami sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh hidup dengan totalitas, kami boleh hidup dengan serius dan juga dengan loyalitas dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami, mampukan kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat, kekuatan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.